Tidak semua kontur tanah cocok untuk ditanami dengan menggunakan sistem busut. Teman-teman, dalam memilih atau menentukan sistem, apakah kita menggunakan sistem lubang maupun sistem busut, kita harus betul-betul memperhatikan kontur tanah di mana tempat kita menanam tanaman tersebut. Selain itu, kita juga harus memperhatikan jenis tanah dan jenis tanaman yang akan kita tanam. Halo Sobat Tani, marilah kita sharing sebentar. Tahukah Sobat Tani mengenai sistem tanam secara busut? Sistem tanam secara busut merupakan sistem tanam di mana titik tanamnya dibuat gundukan. Sistem tanam secara busut atau sistem busut ini populer pada penanaman tanaman durian. Namun, sistem ini juga bisa diterapkan pada tanaman jenis lain seperti alpukat ini. Bisa diperhatikan ini bentuknya dibuat gundukan dan dimatangkan dulu tanahnya. Banyak dari teman-teman atau sebagian teman-teman ini keliru mengartikan bahwa sistem busut itu dibuat gundukan saat kita melakukan penanaman. Kekeliruan ini mengakibatkan tanaman yang mereka tanam mengalami kendala pertumbuhan, terutama pertumbuhan awal atau starter. Pengolahan tanah dilakukan jauh hari sebelum penanaman dilakukan. Jadi saat tanaman itu kita tanam, tanah itu sudah tercampur dengan pupuk dasar, terolah dengan pH netral, kemudian hara yang mencukupi, serta kembali stabil setelah diolah. Barulah setelah itu dilakukan penanaman. Hasilnya pertumbuhannya akan terlihat baik-baik saja. Penanaman alpukat dengan cara sistem busut ini idealnya ditanam pada dataran rendah, terutama bekas rawa-rawa atau lain sebagainya. Karena salah satu fungsi dari sistem busut ini sendiri adalah untuk menjaga kelembapan di sekitar perakaran tanaman agar jangan terlalu padat dan lembab. Apabila kita menanam pada pegunungan atau puncak tanah tempat kita menanam, atau kalau bahasa Jawanya sering disebut geger sapi, jadi bagian tertinggi dari suatu bukit, maka sistem busut ini juga bisa dilakukan tapi dengan ketinggian gundukan yang lebih rendah atau ditiadakan sama sekali. Kelebihan dari sistem busut ini seperti tadi dijelaskan adalah tanah di dalam gundukan ini jauh kemungkinan tergenang oleh air yang tidak meresap. Ini berbeda apabila kita menanamnya dengan menggunakan sistem lubang. Maka apabila tanah itu tidak meresap ke sekitarnya karena tinggi sekitar tanaman atau titik tanam tersebut sama atau lebih tinggi dari ketinggian pada titik tanam tempat menanam ini, maka air akan sulit untuk pergi atau meresap ke menjauhi dari pokok tanaman yang kita tanam. Sehingga dengan sistem busut ini perakaran akan menjadi lebih sehat. Nah, ini untuk kami, alhamdulillah berkat sistem busut ini, padahal ini bekas rawa, pertumbuhannya bagus. Padahal ini kami tanam pada saat menjelang panas lanina. Luar biasa sekali, tentu saja jauh lebih kering dibandingkan dengan sistem lubang apabila ditanam menjelang musim kemarau, apalagi Nina kemarin.
alpukat ini saya menanamnya dalam berbagai macam varietas yang memungkinkan atau ada di pembibitan di sekitar kita, atau sebagian besar malah kami sambung sendiri dengan entres yang bermacam-macam. Coba ini bisa diperhatikan, daun lebar-lebar, kemudian ini bandingkan dengan ini, ujungnya merah atau ya cenderung merah, red Vietnam, sana red Vietnam. Kemudian kita geser sebelah sini, di sini ada jenis Mickey. Nah, ini bagi yang ngerti bentuk-bentuk daunnya, ini Mickey. Kemudian di bagian lain di sana juga kami tanam jenis lainnya. Aligator cukup banyak. Jadi pada penanaman sistem busut ini ada tata aturan yang harus kita perhatikan, teman-teman. Saat tanah ini terlalu kering, maka semakin lebar gundukan yang kita buat, maka kelembapan lebih terjaga. Sebaliknya, semakin kecil gundukan atau sempit bagian datar dari atas gundukan ini yang kita tanami ini, maka kekeringan akan sangat mungkin terjadi. Kemudian tinggi gundukan standarnya yang menjadi pedoman kita adalah pangkal polybag saat kita menanam itu harus lebih tinggi dari tanah di luar gundukan. Jadi tidak ada air tergenang di dasar perakaran tanaman ini. Terus hal lain, semakin tinggi gundukan ini, maka semakin aman dari tanah tergenang, namun semakin mudah mengalami kekeringan. Penanaman dengan sistem busut ini bisa jadi nantinya akan lebih mudah tanaman ini mengalami pembuahan dibandingkan dengan tanaman sistem lubang. Kenapa demikian? Karena saat kita menghendaki stressing air ini akan dapat dengan mudah terjadi saat usia tanam ini sudah layak untuk dibuahkan. Nah, ini juga tanaman Mickey. Di sekitarnya baru saja kami semprot di luar busutnya atau gundukannya. Ini gundukannya kita pertahankan, dan salah satu tanda bahwa gundukan yang telah kita olah itu siap untuk kita tanami adalah munculnya gulma pada gundukan itu. Jadi saat belum ada gulma atau gulma itu belum mampu untuk tumbuh di atas gundukan ini, artinya tanah yang sedang kita olah dan kita tunggu untuk stabil ini belum siap ditanami atau belum stabil. Di kami berkat sistem busut ini, maka tanah rendah ini yang banyak tergenang air ini bisa dilihat, tanaman kami ini relatif aman dari busuk. Tanaman alpukat ini kalau terendam akarnya tentu saja akan busuk. Dia rentan sekali terhadap kemungkinan akar tidak bisa mengalami atau melakukan respirasi pernapasan, dimana apabila seluruh akar ini tergenang, otomatis tanaman ini tidak akan bisa mengalami pernapasan. Tidak semua kontur tanah cocok untuk ditanami dengan menggunakan sistem busut, teman-teman. Dalam memilih atau menentukan sistem, apakah kita menggunakan sistem lubang maupun sistem busut, kita harus betul-betul memperhatikan kontur tanah di mana tempat kita menanam tanaman tersebut. Selain itu, kita juga harus memperhatikan jenis tanah dan jenis tanaman yang akan kita tanam. Ada jenis tanaman buah atau tanaman lainnya yang
membutuhkan kelembapan lebih tinggi, atau kelompok tanaman yang membutuhkan kelembapan tinggi dan akan mengalami pelambatan pertumbuhan apabila tanaman tersebut kita paksa pada tanah yang lebih kering. Salah satu kelemahan dari sistem busut ini, teman-teman, adalah suhu di dalam media tanam atau di sekitar perakaran tanaman yang kita tanam ini kurang stabil dibandingkan dengan menggunakan sistem lubang. Oke teman sekalian, sementara ini dulu pertemuan kita kali ini. Billahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.